Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marcella dengan nomor NIM 104230005, Ketua Tim dari kelompok 1, dan saya bersama dengan rekan saya, Raka Sabitul Asmi dengan nomor NIM 104230011 sebagai anggota. Kami dari kelas 3A, Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas PGRI Sulampari. Di video mata kuliah pemrograman web ini, kita mendapat tugas untuk membuat video yang membahas pemrograman PHP yang meliputi dari variabel, tipe data, operator, seleksi kondisi, perulangan, hingga fungsi. Pembahasannya akan sederhana, santai, dan semoga bisa mudah untuk dipahami. Kita juga akan langsung mempraktikkan setiap materi, jadi kalian bisa langsung tahu cara menggunakannya dalam kode. Siapkan semangat belajar kalian, dan mari kita mulai memahami program PHP yang meliputi dari variabel, tipe data, operator, seleksi kondisi, perulangan, hingga fungsi bersama-sama. Pertama, penjelasan tentang variabel dalam PHP. Apa itu variabel? Variabel adalah tempat penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan data dalam sebuah program. Ibaratnya seperti kotak penyimpanan yang bisa diisi berbagai macam barang. Variabel juga bisa diisi dengan data seperti angka, teks, atau nilai logika. Aturan penulisan variabel di PHP. Yang pertama, diawali dengan tanda $. Nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka, hanya boleh mengandung huruf, angka, dan garis bawah. Bersifat case sensitif, variabel $data berbeda dengan $data. Contoh nama variabel yang valid yaitu yang pertama $nama, $usia Anda, $angka 1. Baiklah, sebelum membuat contoh programnya, saya akan memberikan langkah-langkah dalam membuat file PHP. Yang pertama, kita buat file PHP terlebih dahulu di dalam exam dan di dalam folder htdoc. Lalu buat file nama baru. Di sini saya beri nama program. Kemudian lalu buka editor teks favoritmu seperti Notepad atau Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan Notepad. Buat file baru dan beri nama variable.php. Biasanya file PHP diberi ekstensi .php. Kode dasar PHP selalu dimulai dengan kurung siku, tanda tanya, PHP, dan diakhiri dengan tanda tanya kurung siku. Semua kita bisa mendeklarasikan variabel dengan tanda $, lalu memberikan nilai menggunakan tanda sama dengan. Adapun contoh kode program untuk mendeklarasikan variabel. Untuk mendeklarasikan variabel, kita masukkan $nama Raka. Variabel $nama diisi dengan teks Raka. Kemudian $umur sama dengan 25. Variabel $umur diisi dengan angka 25. $aktif true. Variabel $aktif diisi dengan nilai logika true. Dan untuk menampilkan isi variabel, kita masukkan perintah echo untuk mencetak hasil ke layar brosur. Ini untuk menambahkan baris baru di brosur. $aktif, tanda tanya ya atau tidak. Ini menggunakan operator ternary untuk menampilkan ya jika $aktif bernilai true dan tidak jika false. Selanjutnya kita jalankan file di browser. Agar program PHP berjalan di server, kita perlu menggunakan server lokal seperti Exam atau Laragon. Di sini saya menggunakan Exam. Langsung saja kita buka server Exam, lalu klik Start, Apache, dan MySQL. Simpan file variable.php ke folder htdocs yang sudah kita buat tadi. Kemudian buka browser, ketik localhost atau program.
dan tekan enter. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Nama Raka, umur 25, aktif, ya. Dengan memahami variabel, kita dapat mulai membangun program yang lebih kompleks. Karena variabel adalah salah satu dasar pemrograman PHP. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya yang kedua ada penjelasan tentang tipe data dalam PHP. Apa itu tipe data? Tipe data adalah kategori atau jenis data yang bisa disimpan di dalam variabel. Tipe data dapat membantu program memahami bagaimana data tersebut akan digunakan. Misalnya, apakah data itu angka, teks, atau nilai logika. PHP adalah bahasa yang loosely typed. Artinya, Anda tidak perlu mendeklarasikan tipe data secara eksplisit. PHP otomatis menentukan tipe data berdasarkan nilai yang diberikan. Lalu ada macam-macam tipe data yang sering digunakan dalam PHP, yaitu ada string, integer, float, boolean, array, object, dan null. Untuk string adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks yang dideklarasikan dengan tanda petik ganda atau petik tunggal. Sebelum kita praktik untuk contoh programnya, pertama kita ubah dulu file PHP variabel dengan nama tipe underscore data.php untuk mencoba berbagai tipe data. Nah, berikut ini contoh variabelnya. Kode ini mendeklarasikan variabel $nama dengan nilai string Marcella. Lalu variabel tersebut kemudian digunakan dalam teks yang ditampilkan oleh Echo. Outputnya ditampilkan dalam format HTML dengan tambahan BR untuk membuat baris baru. Lalu hasil di browser menampilkan, "Halo, nama saya Marcella." Selanjutnya ada tipe data integer. Integer adalah tipe data untuk bilangan bulat atau tanpa desimal. Berikut untuk contoh variabelnya. Variabel $umur digunakan untuk menyimpan nilai 25, yaitu merupakan umur seseorang. Nilai ini dimasukkan ke dalam teks string menggunakan interpolasi sehingga outputnya menjadi umur saya adalah 25 tahun. Tag HTML BR memastikan bahwa output berikutnya atau jika ada muncul di baris baru. Echo umur saya adalah $umur tahun BR, yaitu perintah untuk menampilkan output di browser. Ketika kode ini dijalankan di browser, hasil yang akan ditampilkan adalah umur saya adalah 25. Selanjutnya ada tipe data float. Float digunakan untuk menyimpan bilangan dengan desimal. Untuk contoh programnya berikut ini. Variabel $tinggi digunakan untuk menyimpan nilai 172,5, yaitu merupakan tinggi badan dalam satuan cm. Nilai tersebut dimasukkan ke dalam teks string menggunakan interpolasi sehingga hasil outputnya di browser akan menampilkan tinggi badan saya adalah 172,5 cm. Tag HTML BR memastikan bahwa output berikutnya atau jika ada akan muncul di baris baru. Echo yaitu perintah untuk menampilkan output ke browser. Baiklah, ketika kode ini dijalankan di browser, hasil yang ditampilkan adalah tinggi badan saya adalah 172,5 cm. Selanjutnya tipe data boolean. Boolean hanya memiliki dua nilai, true, benar, atau false, salah. Nilai ini biasanya digunakan dalam logika. Untuk contoh programnya, berikut ini. Variabel $isTudent digunakan untuk menyimpan nilai boolean true, yang menunjukkan bahwa kondisi apakah saya mahasiswa adalah benar. Ternary operator digunakan untuk memeriksa kondisi ini dan mengembalikan ya.
jika $is adalah true atau tidak jika $is adalah false. Output akhirnya adalah apakah saya mahasiswa? Ya. Echo ini yaitu perintah untuk menampilkan output apakah saya mahasiswa ya di browser. Baik, untuk melihat hasil yang ditampilkan, langsung saja kita jalankan dan hasilnya menunjukkan apakah saya mahasiswa. Ya. Selanjutnya ada tipe data array. Array digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Berikut ini untuk contoh programnya. Variabel $hobby adalah sebuah array yang menyimpan 3 elemen, yaitu membaca, menulis, dan olahraga. Kode ini menggunakan penggabungan string untuk menampilkan nilai dari array $hobby di dalam kalimat yang terbaca di browser. Tag HTML/BR memastikan output berada di baris baru setelah tampil di browser. Untuk echo, yaitu perintah untuk menampilkan output di browser. Baiklah, ketika kode ini dijalankan di browser, hasil yang ditampilkan adalah hobi saya adalah membaca, menulis, dan olahraga. Selanjutnya, tipe data objek. Objek digunakan untuk menyimpan data yang lebih kompleks dengan properti dan fungsi. Untuk contoh programnya berikut ini. Kode ini mendeklarasikan sebuah kelas mobil dengan 2 properti, merek dan warna. Kelas ini juga memiliki metode deskripsi, mengembalikan deskripsi mobil berdasarkan nilai kedua properti tersebut. Setelah kelas dideklarasikan, objek $mobil dibuat, propertinya merek dan warna diatur, dan metode deskripsi dipanggil untuk menghasilkan output yang menggambarkan mobil tersebut. Echo $mobil deskripsi BR yaitu untuk memanggil metode deskripsi. Metode deskripsi buka tutup kurung dipanggil pada objek $mobil. Metode ini akan mengembalikan string yang berisi deskripsi tentang mobil berdasarkan nilai dari properti merek dan warna. Outputnya adalah mobil ini adalah Toyota berwarna hitam. Untuk menampilkan output, echo digunakan untuk menampilkan hasil metode deskripsi buka tutup kurung ke browser. Tag HTML/BR digunakan untuk membuat baris baru setelah output ditampilkan. Ketika kode ini dijalankan di browser, hasil yang ditampilkan adalah mobil ini adalah Toyota berwarna hitam. Selanjutnya yang terakhir ada tipe data null. Tipe data null digunakan untuk variabel yang tidak memiliki nilai. Untuk contoh programnya, yaitu seperti ini. Variabel $variabel kosong dideklarasikan dan diberikan nilai null. Null adalah tipe data khusus di PHP yang menunjukkan bahwa variabel tidak memiliki nilai atau tidak diinisialisasi. Fungsi is_null tutup buka kurung digunakan untuk mengecek apakah sebuah variabel bernilai null. Lalu jika variabel bernilai null, fungsi ini akan mengembalikan true. Dalam kode ini, fungsi is_null mengecek nilai dari $variabel kosong. Lalu operator ternary adalah cara singkat untuk menulis kondisi if-else. Jika fungsi is_null $variabel kosong mengembalikan true, maka akan menghasilkan teks ya. Jika false, maka akan menghasilkan teks tidak. Echo digunakan untuk menampilkan hasil ke browser. Kalimat apakah variabel kosong diikuti oleh hasil dari operator ternary. Simbol digunakan untuk menggabungkan teks dengan hasil dari ekspresi.
kompresi. Ketika kode ini dijalankan di browser, hasil yang akan ditampilkan adalah apakah variabel kosong? Ya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tipe data adalah jenis data yang dapat disimpulkan dalam variabel. PHP mendukung beberapa tipe data utama seperti string, integer, float, boolean, array, object, dan null. PHP secara otomatis menentukan tipe data berdasarkan nilai yang diberikan, sehingga memudahkan programmer. Lalu, tipe data membantu kita mengolah data dengan lebih efektif dan membuat program menjadi lebih terstruktur. Dengan memahami tipe data, kita bisa membuat aplikasi PHP yang lebih kompleks dan fleksibel. Selanjutnya, yang ketiga, penjelasan tentang operator dalam PHP. Apa itu operator? Operator adalah simbol atau karakter khusus yang digunakan untuk melakukan operasi atau perhitungan pada nilai atau variabel. Misalnya, untuk menjumlahkan dua angka, kita menggunakan operator plus. PHP memiliki berbagai macam operator yang dapat digunakan untuk melakukan operasi matematika, logika, penggabungan string, dan lainnya. Untuk jenis-jenis operator dalam PHP, yang pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Baik, sebelum kita praktik untuk contoh programnya, pertama kita ubah dulu file PHP tipe data dengan nama operator.php untuk mencoba berbagai operator. Berikut ini contoh program aritmatikanya. Variabel $A dan $B dideklarasikan terlebih dahulu dengan nilai 15 dan 5. Setiap operasi matematika menggunakan operator aritmatika, misalnya plus untuk penjumlahan, min untuk pengurangan, dan sebagainya. Hasil dari operasi aritmatika langsung dihitung oleh PHP, dan nilai akhirnya ditampilkan dengan echo. BR atau baris baru adalah tag HTML yang digunakan untuk memindahkan hasil ke baris baru agar rapi saat dilihat di browser. Kita coba lihat hasilnya di browser. Ini dia hasilnya menampilkan penjumlahan 13, pengurangan 7, perkalian 30, pembagian 3,3. Modulus atau sisa bagi yaitu 1. Selanjutnya, operator yang kedua ada penugasan. Operator ini memudahkan pemberian nilai ke variabel. Untuk contoh programnya, berikut ini. Deklarasi awal $A diatur dengan nilai 10 dan hasil awal ditampilkan dengan echo. Operasi penambahan tambah sama dengan $A plus sama dengan 2, artinya nilai $A yang sekarang adalah 10 ditambah 2. Operasi perkalian kali sama dengan $A kali sama dengan 3, artinya nilai $A yang sekarang adalah 12 dikalikan 3. Semua hasil setiap langkah ditampilkan langsung menggunakan echo. Hasil tampilan pada browser menunjukkan nilai awal 5, setelah ditambah 3 hasilnya 8, setelah dikali 2 hasilnya 16. Selanjutnya ada operator perbandingan. Operator ini membandingkan dua nilai, hasilnya adalah true atau false. Berikut untuk contoh programnya. Variabel $A bernilai 7 dan variabel $B bernilai 5. Operator lebih besar, $A lebih besar dari $B,
memberikan apakah 7 lebih besar dari 5. Jika benar akan ditampilkan ya, jika salah akan ditampilkan tidak. Operator sama dengan dolar A sama dengan dolar B memeriksa apakah nilai dolar A sama dengan dolar B. Karena nilainya berbeda atau 7 tidak sama dengan 5, hasilnya tidak. Ternary operator tanya digunakan untuk memeriksa kondisi dengan format kondisi tanda tanya jika benar, titik 2 jika salah. Lalu hasil ditampilkan pada browser, yaitu apakah 7 lebih besar dari 5? Ya. Apakah 7 sama dengan 5? Tidak. Selanjutnya ada operator logika. Operator logika yaitu operator untuk memeriksa beberapa kondisi sekaligus. Berikut untuk contoh programnya. Untuk variabel dolar A adalah true dan dolar B adalah false. Untuk operator AND dan mengembalikan true hanya jika kedua nilai bernilai true. Operator OR mengembalikan true jika salah satu nilai bernilai true. Operator NOT mengembalikan nilai logika. Untuk hasil tampilan pada browser berikut ini. Kondisi AND atau true dan false yaitu false. Kondisi OR atau true false yaitu true. Kondisi NOT atau true yaitu false. Dan yang terakhir ada operator string, yaitu operator titik untuk menggabungkan teks. Untuk contohnya berikut ini. Variabel dolar nama berisi teks Andi dan dolar hobi berisi teks membaca buku. Penggabungan string operator titik digunakan untuk menyatukan teks biasa dengan isi variabel. Untuk halo nama saya, dolar nama menggabungkan teks halo nama saya dengan isi variabel dolar nama Andi. Dan saya suka dolar hobi menggabungkan teks sebelumnya dengan isi variabel dolar hobi membaca buku. Untuk hasil tampilan pada browser menunjukkan halo nama saya Andi dan saya suka membaca buku. Selanjutnya yang keempat ada materi penjelasan tentang seleksi kondisi dalam PHP. Apa itu seleksi kondisi? Seleksi kondisi adalah konsep dasar dalam pemrograman untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam PHP, seleksi kondisi digunakan untuk menjalankan kode tertentu jika sebuah kondisi terpenuhi atau menjalankan kode lain jika tidak. Untuk jenis-jenis seleksi kondisi dalam PHP, yaitu yang pertama ada if. Digunakan untuk menjalankan kode hanya jika kondisi bernilai true. Sebelum kita praktik untuk contoh programnya, pertama kita ubah dulu file PHP operator dengan nama kondisi.php untuk mencoba berbagai seleksi kondisi. Nah, berikut ini untuk contoh programnya. Variabel dolar umur menyimpan nilai 20. Angka ini mewakili usia seseorang. Lalu ada kondisi if, mencetak apakah nilai dolar umur lebih besar atau sama dengan 18. Lalu operator lebih besar sama dengan berarti lebih besar atau sama dengan. Untuk menampilkan hasil teks, menggunakan perintah echo. Hasil tampilan di browser menunjukkan Anda sudah dewasa. Lalu apa yang akan terjadi jika dolar umur bernilai kurang dari 18? Kita coba ganti menjadi 15. Coba ganti menjadi 15. Pada hasilnya menampilkan, maka tidak ada output yang akan ditampilkan karena kode di dalam blok
if tidak dijalankan. Selanjutnya, seleksi kondisi if else digunakan untuk menjalankan satu blok kode jika kondisi bernilai true dan blok kode lain jika kondisi bernilai false. Untuk contoh programnya berikut ini. Variabel $nilai menyimpan angka 55 yang mewakili skor ujian. Kondisi ini mengecek apakah nilai $5 lebih besar atau sama dengan 60. Dan blok else dijalankan menggunakan perintah echo untuk menampilkan teks, "Maaf, Anda belum lulus." Untuk hasil tampilan pada browser, menampilkan kalimat, "Maaf, Anda belum lulus." Jika $nilai adalah 60 atau lebih besar, kita ubah menjadi 80. Maka blok if akan dijalankan dan outputnya adalah "Selamat, Anda lulus." Selanjutnya ada seleksi kondisi if else digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi. Jika salah satu kondisi terpenuhi, blok kode yang sesuai akan dijalankan. Untuk contoh programnya berikut ini. Dalam program ini menunjukkan variabel $skor menyimpan angka 85 dan mewakili skor ujian. Lalu ada kondisi ini mengecek apakah nilai $skor lebih besar atau sama dengan 90. Kondisi ini mengecek apakah $umur lebih besar atau sama dengan 80. Karena kondisi kedua true, teks grade B ditampilkan menggunakan perintah echo dan sisa kondisi lainnya tidak diperiksa. Untuk hasil tampilan di browser menampilkan grade B. Jika tidak ada kondisi yang terpenuhi, misalkan kita ubah $skornya menjadi 60. Kita coba. Dan blok else yang akan dijalankan menampilkan grade D. Ini dia. Selanjutnya yang terakhir ada seleksi kondisi switch, yaitu alternatif untuk if else jika Anda memeriksa satu variabel dengan banyak nilai kemungkinan. Untuk contoh programnya berikut ini. Di bagian variabel $5 hari menyimpan string Senin yang mewakili hari tertentu. Di bagian switch memeriksa nilai $hari dan mencocokkannya dengan nilai-nilai yang ada dalam case. Karena nilai $hari adalah Senin, blok kode ini dijalankan. Dan untuk menampilkan hasil menggunakan perintah echo. Break digunakan untuk menghentikan perintah lebih lanjut setelah kondisi terpenuhi. Dan hasil tampilan di browser menampilkan kalimat hari ini adalah Senin. Jadi dapat disimpulkan bahwa if cocok untuk memeriksa satu kondisi. Dan if else digunakan untuk salah satu dua kemungkinan hasil true atau false. Dan if else lebih fleksibel untuk banyak kondisi tetapi bisa menjadi panjang. Dan yang terakhir, switch lebih efisien jika Anda memeriksa nilai dari satu variabel dengan banyak kemungkinan. Dengan penjelasan ini, kita dapat lebih memahami bagaimana seleksi kondisi bekerja dalam PHP dan menggunakannya untuk berbagai kebutuhan logika program kita. Selanjutnya, ada materi tentang perulangan dalam PHP. Apa itu perulangan dalam PHP? Perulangan atau looping adalah cara untuk menjalankan sebuah blok kode berulang kali berdasarkan kondisi tertentu. Perulangan sangat berguna ketika Anda ingin mengulangi proses yang sama tanpa menulis kode berulang-ulang. Ada jenis-jenis perulangan dalam PHP. Yang pertama yaitu ada perulangan for. Perulangan for adalah perulangan yang digunakan jika jumlah iterasi atau pengulangan sudah diketahui.
Sebelum kita praktik untuk contoh programnya, pertama kita ubah dulu file PHP, seleksi kondisi yang sudah kita buat tadi dengan nama perulangan.php untuk mencoba berbagai perulangan. Baiklah, berikut ini untuk contoh programnya. Di bagian variabel $i disisipkan sebagai variabel penghitung atau counter. Dimulai dari nilai 1, lalu nilai awal variabel ini menentukan dari angka mana perulangan dimulai. Dan kondisi ini memastikan bahwa perulangan berjalan selama nilai $1 kurang dari atau sama dengan 5. Dan jika kondisi ini false, perulangan akan berhenti. Setelah satu iterasi selesai, nilai $i akan bertambah 1 setiap kali perulangan berjalan. Perintah echo ini menampilkan teks angka ke diikuti dengan nilai $i saat ini. Nah, untuk hasil tampilan di browser menampilkan angka ke-1, angka kedua, angka ketiga, angka keempat, dan angka kelima. Sedikit tambahan, kita bisa mengubah nilai awal $i, batas akhir, atau langkah penambahan $i plus sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua ada perulangan while. Perulangan while yaitu perulangan yang dijalankan selama kondisi bernilai true. Untuk contoh programnya berikut ini. Di bagian variabel $i dimulai dari 1 digunakan sebagai penghitung dalam perulangan. Perulangan berjalan selama kondisi bernilai true, dan jika nilai $i lebih dari 5, maka perulangan berhenti. Perintah echo digunakan untuk menampilkan teks nilai sekarang adalah dan diikuti nilai $i. Setelah satu iterasi selesai, nilai $i akan bertambah 1. Untuk proses perulangan, iterasi 1, $i sama dengan 1, teks yang ditampilkan adalah nilai sekarang adalah 1. Untuk iterasi 2, $i sama dengan 2, teks yang ditampilkan adalah nilai sekarang adalah 2, dan seterusnya hingga $i sama dengan 5. Untuk hasil tampilan di browser menampilkan kalimat nilai sekarang adalah 1, nilai sekarang adalah 2, nilai sekarang adalah 3, nilai sekarang adalah 4, dan nilai sekarang adalah 5. Jika kondisi awal $i lebih besar dari 5, maka perulangan tidak akan dijalankan sama sekali. Selanjutnya, perulangan do while. Sama seperti while, tetapi blok kode dijalankan setidaknya sekali walaupun kondisi awalnya false. Untuk contoh programnya berikut ini. Variabel $i disisipkan dengan nilai awal 1. Untuk echo, yaitu perintah yang digunakan untuk menjalankan terlebih dahulu sebelum kondisi diperiksa. Setelah teks ditampilkan, nilai $i akan bertambah 1, dan setelah satu iterasi selesai, kondisi akan diperiksa. Jika kondisi true, perulangan berjalan kembali, dan jika kondisi false, perulangan akan berhenti. Untuk proses perulangannya, iterasi 1 $i sama dengan 1, teks yang ditampilkan adalah ini perulangan ke-1. Dan iterasi 2, $i sama dengan 2, teks yang ditampilkan ini perulangan kedua, dan seterusnya hingga $i sama dengan 5. Untuk hasil di browser menampilkan kalimat ini perulangan ke-1, ini perulangan kedua, ini perulangan ketiga, ini perulangan keempat, dan ini perulangan kelima. Ada sedikit catatan tambahan, jika $i dimulai dengan nilai 6, teks tetap ditampilkan sekali sebelum kondisi diperiksa. Dan yang terakhir ada for each, yaitu perulangan khusus untuk array atau objek. Untuk contoh programnya berikut ini.
Untuk di bagian variabel dolar hobi adalah array yang berisi tiga elemen, yaitu membaca, menulis, dan olahraga. Perulangan ini mengambil setiap elemen dari array dolar hobi satu per satu. Elemen yang diambil akan disimpan dalam variabel sementara dolar item dan menampilkan teks hobi saya diikuti elemen yang sedang diproses. Baiklah, untuk proses perulangannya, iterasi 1 dolar item sama dengan membaca, teks yang ditampilkan adalah hobi saya membaca. Lalu ada iterasi 2 dolar item sama dengan menulis, teks yang ditampilkan adalah hobi saya menulis. Dan ada iterasi ketiga dolar item sama dengan olahraga, teks yang ditampilkan adalah hobi saya olahraga. Nah, untuk hasil tampilan di browser menampilkan kalimat hobi saya membaca, hobi saya menulis, hobi saya olahraga. Sedikit tambahan, Forage sangat cocok digunakan untuk bekerja dengan data berbentuk array. Jadi dapat disimpulkan, perulangan membantu menghemat waktu dan membuat kode lebih rapi. Dengan penjelasan ini, kita bisa dapat dengan mudah memahami bagaimana setiap jenis perulangan bekerja dalam PHP. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya, Raka Sabitul Asmi. Selanjutnya, materi terakhir tentang fungsi dalam PHP. Apa itu fungsi dalam PHP? Fungsi dalam PHP adalah blok kode yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Fungsi membantu membuat kode lebih rapi, efisien, dan mudah digunakan kembali. Struktur dasar fungsi yaitu function, nama fungsi buka tutup kurung, buka tutup kurawa. Setelah fungsi dibuat, kita dapat memanggilnya dengan menggunakan nama fungsi diikuti dengan buka tutup kurung. Dengan fungsi, kita tidak perlu menulis ulang kode yang sama berulang kali. Cukup fungsi tersebut dan semua proses yang ada di dalamnya akan dijalankan. Baiklah, berikut penjelasan implementasi fungsi dalam PHP yang lebih detail untuk setiap jenis fungsi. Yang pertama, fungsi tanpa parameter. Fungsi tanpa parameter digunakan untuk menjalankan tugas tertentu tanpa memerlukan input tambahan dari luar. Sebelum kita praktik untuk contoh programnya, pertama kita ubah dulu file PHP perulangan dengan nama fungsi.php untuk mencoba berbagai fungsi. Berikut contoh pemrogramnya. Fungsi bernama salam ini tidak memiliki parameter. Fungsi ini hanya berisi perintah untuk menampilkan teks, "Halo, selamat datang di dunia PHP." Saat dipanggil, fungsi menjalankan perintah echo di dalamnya, yaitu menampilkan teks. Hasil dari brosur menampilkan, "Halo, selamat datang di dunia PHP." Fungsi ini cocok untuk tugas atau statis seperti menampilkan pesan, "Selamat datang" atau header. Fungsi dengan parameter. Fungsi parameter memungkinkan kita mengirimkan data ke dalam fungsi untuk diproses. Berikut untuk contoh pemrogramnya. Fungsi perkenalan memiliki parameter $nama. Saat fungsi dipanggil, nilai yang diberikan akan menggantikan $nama. Fungsi dipanggil dengan parameter Marcella dan Raka. Parameter digunakan untuk menyesuaikan output sesuai nilai yang diberikan. Hasil di browser menampilkan, "Halo, nama saya Marcella." Kemudian, "Halo, nama saya Raka." Fungsi ini cocok untuk tugas yang membutuhkan data berbeda di setiap kali dipanggil, seperti mencetak nama pengguna atau nilai variabel tertentu. 3. Fungsi dengan return value. Fungsi ini mengembalikan nilai tertentu kepada pemanggilnya. Nilai yang dikembalikan dapat disimpan dalam variabel atau digunakan langsung. Berikut untuk contoh pemrogramnya. Nah, fungsi hitung luas persegi menghitung luas persegi berdasarkan panjang sisi $sisi. Hasilnya dikembalikan menggunakan kata kunci return.
Fungsi dipanggil dengan nilai 4. Hasil perhitungan disimpan dalam variabel $hasil. Nilai dalam $hasil ditampilkan sebagai bagian dari teks. Hasil di brosur menampilkan luas persegi dengan sisi 4 adalah 16. Fungsi ini cocok untuk fungsi yang menghasilkan nilai seperti hasil perhitungan, data olahan, atau hasil pemrosesan nilai lainnya. Yang keempat, fungsi dengan default parameter. Fungsi dengan default parameter digunakan untuk memberikan nilai bawaan jika parameter tidak diisi saat fungsi dipanggil. Parameter $nama memiliki nilai default tamu. Jika fungsi dipanggil tanpa parameter, nilai tamu digunakan. Karena tidak ada parameter yang diberikan, fungsi menggunakan nilai default. Teks yang ditampilkan adalah "Halo, tamu, selamat datang". Parameter Marcella menggantikan nilai default sehingga teks yang ditampilkan adalah "Halo Marcella, selamat datang". Hasil di brosur menampilkan "Halo tamu, selamat datang", kemudian "Halo Marcella, selamat datang". Fungsi ini cocok untuk fungsi yang parameternya opsional atau memiliki nilai standar seperti pengaturan default dalam aplikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa PHP menyediakan berbagai fitur dasar seperti variabel, tipe data, operator, seleksi kondisi, perulangan, dan fungsi untuk mendukung pengembangan aplikasi web yang dinamis. Pemahaman mendalam tentang fitur-fitur ini akan membantu kita menulis kode yang lebih rapi, efisien, dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran PHP kami. Kita sudah membahas berbagai konsep dasar seperti variabel, tipe data, operator, seleksi kondisi, perulangan, dan fungsi lengkap dengan implementasinya. Semoga penjelasan ini membantu kalian dan kita semua memahami dasar-dasar PHP dengan lebih baik. Sampai jumpa, selamat belajar, dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.